your eyes, open your mind. Feel the warmth, see the smiles, kindness and love, that's what I feel. Hold my hand and dance with me. A nation with a soul, a symphony of sights and sounds. Across a beautiful nature, we'll find the colors of paradise. And what a wonderful place. Hai Sobat Merah Putih, selamat datang di podcast Bangsa Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Hari ini kita akan ngobrol tentang bagaimana visualisasi bangsa bisa membangkitkan rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangsa. Perkenalkan, nama saya Francisca Putri Koli dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Selatan. Di sini saya sendirian nih, sudah hadir 5 teman kita yang luar biasa yang akan berbagi perspektif mereka. Tapi sebelumnya kita kenalan. Halo, nama saya Harun Sabirin dari instansi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Halo, nama saya Utari dari Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir. Halo, nama saya Muhammad Robian Saputra dari Dinas PUPR Ogan Ilir. Halo, nama saya Priani dari Protokol Kabupaten Ogan Ilir. Halo, nama saya Arif Hidayatullah. Saya dari instansi Kantor Camat Lubuk Liat, Kabupaten Ogan Ilir. Baiklah, kita akan mulai sesi podcast kita hari ini ya. Menurut kalian berdua nih, visualisasi bangsa itu yang seperti apa? Kalau menurut saya, Kak, visualisasi bangsa itu seperti gambaran yang menunjukkan identitas sebuah bangsa, agar mudah dikenali, dirasakan, dan dihargai oleh masyarakat maupun dunia luar. Betul sekali. Biasanya ini dikaitkan dengan simbol resmi negara seperti bendera negara, lagu kebangsaan, lambang negara, dan sebagainya. Merupakan contoh utama dari visualisasi bangsa yang menjadi penanda jati diri dan mempersatukan masyarakat. Itu semua bisa memberi pesan bahwa inilah Indonesia kita. Nggak jauh berbeda sih menurut saya. Visualisasi bangsa itu benar mengenai representasi jati diri bangsa kita, mulai dari warisan budaya seperti batik, tenun, dan lain sebagainya. Yang mana warisan ini akan jadi pengingat kita akan akar budaya kita. Setuju dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman sekalian. Lebih dari itu, visualisasi bangsa Indonesia ini bisa kita lihat dari keindahan alam yang berupa ribuan gugusan pulau, gunung, ataupun pantai, serta gua-gua yang cantik. Seperti contohnya di Sumatera Selatan ini ada Sungai Musi, ataupun keindahan alam lainnya ada Gunung Dempo yang bisa menambahkan rasa cinta kita terhadap Indonesia. Tidak boleh kita lupakan juga teman-teman, visualisasi bangsa bisa terlihat dari semangat perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang gigih untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dan mengorbankan segalanya demi bangsa kita ini. Jawabannya sangat inspiratif semua teman-teman sekalian, bikin kita semua makin bangga untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Tapi seperti yang kita ketahui kan, pengaruh globalisasi sekarang itu bikin dunia makin serba cepat dan semakin terbuka. Itu semua kita nggak bisa hindarin, terutama ada dampak negatifnya terhadap anak-anak muda sekarang yang bisa mengakibatkan lunturnya nilai budaya kalau nggak dijaga. Nah, ada nggak dari kalian yang mau memaparkan mengenai tantangan dalam berbangsa seiring dengan perkembangan globalisasi? Kita mulai dulu yuk dari Kak Utari. Oke, kalau menurut saya cukup banyak tantangan dalam sikap berbangsa, mulai dari musik, fashion, bahkan film asing yang dapat mengikis rasa cinta dan kebanggaan terhadap budaya dan bahasa sendiri. Globalisasi juga memungkinkan masuknya budaya asing dengan cepat melalui berbagai media, mendorong masyarakat untuk mengadopsi gaya hidup dan tren dari luar secara berlebihan, sehingga dapat melupakan atau bahkan membuat minder terhadap budaya serta bahasa nasional. Untuk Kak Arif, apakah ada pendapat yang lain?
Menurut pendapat saya setuju sih dengan Mbak Tawi tadi. Saya juga berpikir bahwa sekarang anak-anak muda banyak yang bersikap individualisme, di mana mereka sibuk dengan dunianya masing-masing. Padahal gotong royong adalah ciri khas bangsa kita. Bagaimana dengan Kak Robi? Mungkin ada tambahan? Mungkin saya bisa sedikit menambahkan ya teman-teman. Bahkan media sosial sekarang pun yang menjadi platform untuk mendapatkan segala macam informasi bisa jadi tantangan dalam semangat kebangsaan. Ini bisa dilihat dari banyaknya informasi yang berisi hujatan, kebencian, atau hate speech. Ini bisa mengarah ke perpecahan kesatuan bangsa kita. Terima kasih untuk insight-nya teman-teman. Kita memang sebenarnya harus terbuka ya pada hal-hal yang baru, tapi kita juga nggak boleh kehilangan akar budaya kita sendiri. Teknologi harusnya untuk memperkuat rasa cinta kita terhadap tanah air. Setelah kita bahas tantangan tadi, ada baiknya kita juga sebagai anak muda, sebagai aparatur sipil negara juga berperan memberikan ide-ide kreatif yang bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air. Di sini, teman-teman ada nggak yang mau sharing idenya? Menurut saya bisa dimulai dari diskusi-diskusi dengan teman-teman sekitar mengenai sejarah, budaya, ataupun seni yang ada di Indonesia ini. Atau bisa berbagi pengalaman dengan rekan-rekan semuanya yang pernah melakukan perjalanan ke daerah-daerah di Nusantara ini. Seperti yang kita ketahui, perbedaan satu daerah dengan daerah lainnya itu sangat mencolok kalau di Indonesia. Seperti di bagian timur itu kan alamnya indah. Mungkin teman-teman bisa berbagi dengan teman-teman yang belum pernah menuju ke daerah-daerah timur. Itu sih menurut saya cara sederhananya yang bisa dilakukan untuk kehidupan di sehari-harinya. Kalau dengan Kak Dini, apakah ada ide lain? Kalau menurut saya, Kak, sesuai dengan tema podcast kita mengenai visualisasi bangsa, bisa kita lakukan kampanye visual dan digital seperti membuat poster atau ilustrasi tentang sejarah dan keberagaman Indonesia. Lalu kita unggah di media sosial, pasti pesannya sampai ke masyarakat dengan cara yang fun dan mudah diakses semua orang. Setuju Kak Birin, media sosial termasuk platform yang dekat dengan generasi muda. Itu sangat efektif ya untuk menumbuhkan rasa berbangsa dan bernegara kita. Baiklah, kita sudah di penghujung podcast pada hari ini. Pandangan dan ide dari kalian sangat keren. Ternyata visualisasi kita itu nggak cuma nilai dari masa lalu ya, tapi juga cerita dan rasa yang kita bangun bersama. Mari kita semua ikut kampanye positif dan tunjukkan rasa cinta tanah air dalam karya kita masing-masing. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Visualisasi Bangsa, Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah!